Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lumela Arianti. Saya dari kelas Bahasa 2 dan saya bernomor absen 22. Hari ini saya akan mengerjakan tugas agama yang mengenai Saddarsana dan juga filsafat-filsafatnya. Saddarsana adalah bagian dari kesusastraan Hindu yang memerlukan kecerdasan yang tajam, penelahan, serta perasaan karena masalah pokok yang dibahasnya merupakan inti dari pemahaman Veda serta menyeluruh di bidang filsafat. Darsana berasal dari dua kata, dars yang artinya melihat dan selanjutnya menjadi kata darsana, kata artinya penglihatan dan pandangan. Filsafat Hindu bukan sekedar spesifikasi atau dugaan belakang, namun ia memiliki nilai yang sangat luhur, mutlak, khas, dan sistematis yang didasarkan atas pengalaman spiritual misteri yang sebagai Avokasa Amudi. Sifat filsafat Hindu. Ilmu pengetahuan adalah satu nilai yang sudah berfungsi sistematis dan koheren, bahkan sampai berkesan totalitas. Jika ingin menganalisis lebih dalam, ilmu pengetahuan sudah menjadi satu kebutuhan bagi manusia. Berikut adalah 3 sistem filsafat Nastika, Cakra, Alihan, filsafat Mitahi. Intinya, dari ajaran filsafat Cavika menitik beratkan untuk mencapai kesenangan duniawi saja. Jaina, kemenangan duniawi. Penentu aliran filsafat ini adalah Mahavira yang nama aslinya Vardhama. Jaina merupakan aliran filsafat yang bersifat ateistis. Buddha. Filsafat Buddha didirikan oleh pengikut Sang Buddha, Siddhartha Gautama, dan dinasti Sakya. Ajaran filsafat Buddha meliputi Catur Arya, Satya, 4 kebenaran mulia, filsafat Samudra pada 12 yang menyebabkan penderitaan, dan Asta Marga yang artinya 8 jalan kebenaran. Buddha. Filsafat Buddha didirikan oleh pengikut Sang Buddha, Siddhartha Gautama, dan dinasti Soka. Ajaran filsafat Buddha meliputi Catur Arya, Satmi, 4 kebenaran. Saddarsana adalah 6 sistem filsafat Hindu yang bersifat ortodoks dan disebut juga dengan istilah filsafat Astika, yaitu Nyaya, Samkhya, Yoga, Vaisika, Mimamsa, dan Vedanta. Filsafat Hindu bukan hanya merupakan spesifikasi atau dua belahan, namun ia memiliki nilai yang sangat luhur, mulia, khas, sistematis yang didasarkan oleh pengalaman spiritual, mistik sampai dengan saddarsana. Filsafat Hindu memiliki karakter khusus yang menonjol, yaitu ke dalam pembahasan yang mencerminkan bahwa filsafat itu telah dikembangkan dengan sepenuh hati dan mencari kebenaran. Pendiri ajaran ini adalah Resi Gautama, juga dikenal dengan nama Akasapada Dihartapa, yang menulis Nyaya Sastra dan Nyaya Darsana. Secara umum juga dikenal sebagai Tarta Veda dan diskusi perbedaan tentang suatu darsana atau pada filsafat. Sifat ajaran. Pandangan filsafat Nyaya menyatakan bahwa kita dapat memiliki pengetahuan tentang dunia dengan melakukan pikiran dibantu oleh Dewa Indra, di mana secara sistematis semua pengetahuan mengatakan 4 keadaan, yaitu Pramata, Prameya, Pramiti, Pramana. Cara dalam aliran filsafat duniawi adalah sebagai berikut: Prasatya, Anuma Pramana, Upamanya Pramana, Sabda Pramana. Pokok-pokok ajaran Nyaya. Objek pengetahuan filsafat Nyaya adalah mengenai atma, tentang tubuh atau badan panca indera dengan objeknya. Budi, pengamatan, mana, pikiran, seperti avitas, dosa, perbuatan yang tidak baik, prapana, tentang kelahiran kembali. Pendiri dan sumber ajaran. Vaisika merupakan aliran filsafat dan sedikit lebih tua dibandingkan dengan filsafat. Pokok-pokok ajaran. Padarta secara harfiah artinya adalah satu permasalahan benda, dan filsafat sebuah padarta merupakan objek yang dapat dipikirkan. Arta diberi nama pada semua ada yang dapat amati, seperti yang disebut oleh Resi Kanda. Sebenarnya hanya 6 sehingga berjumlah 7 kategori parada, yaitu Dravya, Gana, Kara, Samadya, Vyesa, Samavanya, penyangkalan. Pengendalian dan pokok ajaran. Samya kata berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pencacahan, perlindungan. Pada pengertian selain samyaka juga diartikan musyawarah atau bersifat atas hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Konsep Purusa dan Parakti. Samya pengumpulan 3 sistem atau cara mencapai pengetahuan kebenaran, itu praktiknya pengamatan langsung
puca, dan atpa faja penegasan yang benar. Evolusi alam semesta praktik akan mengembang menjadi alam ini bila berhubungan dengan Puruse. Melalui perbedaan ini pasti dipengaruhi oleh Puruse seperti halnya anggota badan kita yang bergerak karena adanya Atma. Halnya tentang kelepasan. Agama Hindu ini adalah campuran antara senang dan susah. Ada 3 macam sakit dan hidup ini, yaitu Ayumita, Abudi, Adivika. Pengertian dan sumber ajaran. Yoga merupakan pengendalian aktivitas pikiran dan merupakan penyatuan roh pribadi dengan roh tertinggi. Pokok-pokok ajaran yoga, Maharishi Patanjali merupakan astana yang yoga atau yoga dengan 8 anggota yang mengandung disiplin pikiran, tetangga, fisik, hatha yang membahas tentang cara mengendalikan badan dan mengatur pernapasan memuncak dari Raja Yoga. Raja Yoga dikenal dengan nama Astaga Yoga dan yoga dengan 8 anggota, yaitu Yama, Niyama, Ama, Pranyana, Dharapana, Dhyana, Sambadhi. 5 tingkat mental menurut aliran filsafat Panajadi. Filsafat Ekagara Naruda merupakan kalimat tingkat mental menurut aliran Raja Yoga dari Panatali. 5 keles dan penerapan menurut Panati Abaja, kebodohan, Asamita, keakuan, Raga Deva, keinginan, dan Antipati atau suka dan tidak suka. Pendiri dari sumberan ajaran. Terdapat bermacam-macam unsur, yaitu percaya dengan adanya roh, percaya dengan adanya kekuatan, percaya akan bahwa ada dunia, suatu pernyataan. Sifat ajaran Mimamsa bersifat pluralistas dan realitas yang mengakui jiwa jamak dalam alam semesta nyata serta berbeda dengan jiwa. Pokok ajaran Mimamsa menyatakan bahwa jiwa itu banyak dan tak terhingga, bersifat kekal di mana ada meliputi segala sesuatu. Pendiri dan sumber ajaran Vedanta merupakan bunga di antara semua spekulasi, pengalaman, dan analisis yang terbentuk dalam demikian banyak literatur yang dikumpul dan dipilih secara berabad-abad. Pengertian dan sumber ajaran. Usaha pertama untuk mengusur sejarah Upasida secara sistematis diusahakan oleh Sri Vyasadeva kira-kira 400 sebelum Masehi. Sifat ajaran. Sifat filsafat Vedanta juga disebut Uttara Mamamsa. Kata Vedanta berarti akhir dari Veda. Pokok-pokok ajaran Vedanta mengajarkan bahwa dapat diciptakan dalam kehidupan sekarang ini, tak perlu menunggu sejarah mati atau mencapainya. Berbagai pengulasan yang berbeda-beda sehingga dalam ulasan ini muncul beberapa aliran filsafat, yaitu Kevada, Advaita, Filsafitaya, Daivita, Bharadveda, Suddha, Advait, Siddhartha. Sekian ringkasan atau ulasan yang bisa saya berikan. Jika saya tanpa sengaja telah melakukan kesalahan atau salah melakukan pengucapan, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.